Halo komager dimanapun anda berada, gimana kabarnya? Masih suka menggesek batang? Kembali lagi bersama saya Boy dalam Play in The Kecewa. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Sur People Island yang dirilis pada tahun 2025, yang dimana film ini ada adegan pengecerotannya. Oke, tanpa berlama-lama siapkan sabun tutup pintu, longgarkan celana dan cerat. Film dimulai. Cerita bermula dengan memperlihatkannya sepasang suami istri yang bernama Jack dan Jenny, pengusaha kaya raya yang hendak berlibur dengan kapal pesiar. Terlihat di sana seorang awak kapal yang bernama Manuel telah menunggu mereka. Momento, Maria. ¿Qué es el momento? God, what's going on? Jack, don't get involved. Singkat cerita, akhirnya mereka pun berangkat untuk berlibur dan bersenang-senang. Di tengah perjalanan, Jack merasa tidak nyaman atas sikap Manuel yang mempunyai tatapan lain kepada kekasihnya, dan dia mengatakan hal itu kepada sang kapten. Kemudian sang kapten pun menyampaikan ketidaknyamanannya Jack kepada Manuel. Mendengar hal itu, Manuel tidak menerimanya dan malah memilih keluar dari kapal itu. Tanpa sengaja sambil berlalu pergi, Manuel melemparkan sebuah celemeknya ke atas kompor. Sang kapten melihat asap dari arah dapur dan ia pun memeriksanya dan berusaha untuk memadamkannya, namun tidak berhasil. Lalu ia dan penumpang lainnya menyelamatkan diri menaiki sekoci karena kapalnya mau meledak. Tapi sialnya, sekoci yang mereka tumpangi sebelum menemui daratan di tengah jalan diterjang badai, membuat sekoci bocor, membuat mereka berpencar dan harus menyelamatkan diri masing-masing. Singkat cerita, penumpang yang berhasil menyelamatkan diri dari terjangan badai itu hanya Jenny yang berhasil selamat dan terdampar di sebuah pulau kecil dan ditolong oleh Manuel. Dan saya jelaskan di sini kenapa si Manuel sudah berada di pulau itu, karena setelah bertengkar dengan sang kapten, ia langsung loncat dari kapal dan berenang mencari daratan hingga pada akhirnya sampai di sana. Oke, mengerti? Lanjut. Beberapa hari kemudian, saat Jenny sedang menunggu Manuel untuk mencari ikan, tiba-tiba ia dikejutkan melihat ada sesuatu terapung di tepi pantai, dan ketika ia mendekatinya ternyata itu adalah mayat sang kapten. Kemudian Manuel dan Jenny pun menguburkannya. Di sana mereka berdua mencoba bertahan hidup dengan memakan daging ikan mentah dan membangun tempat berteduh yang lebih aman dengan peralatan seadanya. Ketika mereka sedang mandi, Jenny menanyakan kenapa saat itu Manuel memukul wanita yang menghampirinya, dan Manuel menjelaskan duduk perkaranya. Keesokan harinya Manuel mencari ikan. Setelah mendapatkannya, ia pun pergi menepi. Setelah sampai di pinggir pantai, ia terkejut melihat Jack dalam keadaan yang memprihatinkan. Lalu ia membawanya ke tempat berteduh. Jenny berterima kasih kepada Manuel karena telah menyelamatkan Jack. Di sisi lain, Jack yang sedang berbaring merasa jenuh kemudian keluar, namun tak disangka ia melihat Jenny dan Manuel sedang menangkap ikan terlihat begitu mesra. Tak lama Jenny kembali menghampiri Jack, kemudian Jack menyindirnya atas perbuatan yang dilakukannya tadi dengan Manuel. Suatu ketika Jack mengungkapkan keheranannya kepada Jenny kenapa Manuel bisa membawa kacamata padahal kapalnya terbakar. Di sini si Jack tidak mengetahui bahwa saat dirinya mengomentari perbuatannya kepada sang kapten, saat itu juga si Manuel keluar dari kapal itu. Oke, lanjut. Ketika mereka sedang mengobrol, tiba-tiba datang Manuel dan dia mengatakan bahwa saat itu ia susah menangkap ikan. Kemudian Jack menyuruh Jenny untuk menemaninya, dan lagi-lagi Jack menyindir dengan perkataan sinis yang dipenuhi kecemburuan dan kecurigaan. Setelah berusaha dengan keras, akhirnya Manuel berhasil mendapatkan satu lobster yang besar dan cukup kenyang untuk makan mereka bertiga.
Namun setelah sampai membawanya ke tempat berteduh, ternyata Jack malah enak-enakan merokok dan tidak menyalakan api. Bahkan ia kembali melontarkan kata-kata yang kurang berkenan, membuat Manuel tersinggung hingga Manuel memilih berpisah satu atap dengan mereka. Rupanya Jenny tidak suka sikapnya Jack yang demikian sinis kepada Manuel. Jenny mengatakan bahwa Manuel telah menyelamatkan nyawa Jack dan juga dirinya. Jadi setidaknya Jack harus menunjukkan sedikit rasa hormat kepada Manuel, bukan malah sebaliknya menuduh Manuel menggenjot dirinya. You could do some respect. Keesokan harinya Jack mencoba mengambil ikan sendiri tanpa mengandalkan lagi Manuel. Rupanya sulit mengambil ikan sendiri dan apalagi tanpa memakai kacamata selam. Tapi Jack tidak putus asa, ia kemudian mencari di tempat lain dan menyuruh Jenny untuk menepi. Dan lagi-lagi si Jenny membuat masalah kembali menghampiri Manuel karena terdorong rasa lapar. Setelah merasa kenyang ia pun pergi. Tidak lama kemudian Jack pun datang dan membawa beberapa ikan kecil. Karena kedinginan ia pun menyalakan rokok dengan sebuah ranting. Namun alangkah terkejutnya Jack ketika mencium bau ikan dari ranting itu. Sedangkan Jack tidak merasa memberi ikan karena belum mendapatkannya. Siapa lagi kalau bukan si Manuel yang mengasihinya, dan itu membuat Jack semakin kesal. He gave it to you, didn't he? No, he didn't. Dan suatu hari ketika Jack dan Jenny sedang menangkap ikan, terlihat saat itu Manuel mencuri percikan api milik Jack. Dan Jack mengetahui perbuatan Manuel tanpa basa-basi. Jack menghampiri Manuel dengan perasaan amarah yang menggebu-gebu dan tak tertahankan dari beberapa hari yang lalu, dan akhirnya mereka pun berantem. Ketika Manuel terbangun, ia melihat Jack sedang berenang menangkap ikan. Lalu ia melihat ke tempat ia biasa menyimpan kacamatanya, dan ternyata sudah tidak ada. Dan itu membuat ia marah lalu mengambil tongkat mau membunuhnya. Namun Jenny menghalanginya, tapi ia tidak berhasil meredam amarah Manuel, malah sebaliknya. Manuel menyerang dengan memeluk tubuh Jenny untuk membangkitkan hasratnya. Rupanya lama-lama hasrat Jenny pun mulai bangkit dan melayani serangan hasrat Manuel. Merasakan hal itu, Manuel tidak menyia-nyiakan kesempatan dan langsung memasukkan rudalnya ke serabi lempit yang ia idamkan sejak pertama bertemu. Dan akhirnya cita-cita Manuel pun terlaksanakan untuk ngacara. Setelah selesai mereka kembali ke tempat masing-masing. Tak lama kemudian Jack datang mengembalikan kacamatanya. Terlihat di sana Manuel tidak marah seperti biasanya. Ya mau marah gimana, udah dikasih surabi lempit tembem kayak ayam lapar dikasih parab langsung diem dah ajik. Dan ketika sampai di tempat berteduhnya, Jack menanyakan kepada Jenny kenapa Manuel sekarang terlihat lebih tenang. Dan ia pun semakin curiga ketika ia mengambil ikan. Jenny dan Manuel melakukan pengecarotan. Dan ya memang begitulah kejadian yang sebenarnya. Oke. Lanjut, Jack pun kecewa dan patah hati dan tidak bisa menahan emosinya lagi, lalu mengusir Jenny ke hadapan Manuel dan lalu meninggalkannya pergi. Dan setelah kejadian itu Jack bertahan hidup sendirian lalu membuat kacamatanya dengan alat seadanya. Kemudian ia menggunakan kacamata yang ia buat lalu menyelam dengan tujuan mencari ikan. Namun nasib Jack baik, di sana ia menemukan sekoci yang dulu ia pernah tumpangi dan membawanya ke daratan dan memperbaikinya. Like he found something. Malamnya Jenny mengatakan kepada Manuel bahwa esok pagi Jack akan pergi dari pulau itu menggunakan sekoci yang telah ditemukannya. Dan Jenny mengajak Manuel mencuri sekocinya dan meninggalkan Jack sendirian di pulau itu. Ya si ajik, dan alangkah bejatnya mereka berdua, benar-benar istri jahanam. Makanya kalau punya istri seperti itu harus ya gitulah Jack. Dan ternyata rencana mereka sudah diketahui oleh Jack yang sedang mengintipnya. Keesokan paginya Jack membongkar lagi sebagian sekoci yang diperbaikinya lalu meninggalkannya pergi. Rupanya Jack melakukan hal itu dengan sengaja. Selepas Jack pergi, Manuel tidak membuang waktu, langsung membangunkan Jenny dan mengajaknya pergi menggunakan perahu Jack. Ketika Jack kembali, Jack pura-pura terkejut ketika melihat mereka berdua mencuri sekocinya.
Ketika di tengah perjalanan sekoci yang mereka tumpangi bocor dan tenggelam, lalu mereka pun akhirnya kembali lagi ke pulau itu. Dan Jake menyambut Manuel dengan tombak yang di tangannya dan melemparkan ke punggungnya dan menusukkannya sampai Manuel terluka lalu menyengkap Jenny. What weren't you wearing? Don't answer that. Malamnya Manuel datang untuk melepaskan Jenny dan rupanya luka Manuel sudah mendingan tanpa basa-basi. Manuel pun langsung menyerang Jake dan akhirnya mereka pun bertarung. Dan mereka pun saling berambisi untuk saling membunuh dan lagi-lagi gobloknya si Jenny malah membela si Manuel lalu kabur. Di sisi lain seorang wanita yang pernah tersakiti oleh si Manuel ia tidak menerima begitu saja, kemudian menyantetnya dan memperalat Jake. Tanpa sadar Jake terus menelusuri jejak Manuel dan Jenny hingga akhirnya Jake berhasil menemukan mereka dan mereka pun bertarung. You ready to die? Cerita berpindah adegan ke si wanita yang sedang melakukan penyantetan dan menusukkan bonekanya ke pisau kecil yang telah disediakan, dan itu membuat Manuel mati dengan sendirinya. Kojor ajik, hamur, jot. Dan setelah kejadian itu Jenny terpaksa kembali tinggal bersama Jake di pulau itu, bahkan menggantungkan dirinya sepenuhnya kepada Jake. 1 tahun kemudian ketika Jake sedang mengambil ikan untuk makan mereka, tiba-tiba Jenny yang sedang tidur didatangi oleh keluarga nelayan yang kebetulan saat itu lewat sana. Dan Jenny mengatakan kepada mereka bahwa ia tinggal di pulau itu hanya sendirian. Dan akhirnya Jenny pun ikut bersama mereka. Begitu teganya si Jenny meninggalkan Jake bahkan sampai mencuri korek apinya. Dasar wanita bejat. Tamat ending yang mengajikan.